menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Puji Tuhan, silakan duduk kembali sudah dikasih oleh Tuhan. Terima kasih tim New Life, terima kasih semua teman-teman yang sudah melayani kamera, semua di bagian media, di bagian sound, di bagian usher, di parkiran. Dan kita mengucap syukur karena kita bisa ada di awal bulan dari bulan Oktober, bulan yang ke-10 dari tahun 2019. Nggak kerasa, sebentar lagi 2019 akan selesai. Berapa banyak di antara saudara nggak sabar mau tahun baru katakan yes? Itu ketahuan yang mau dapat bonus. Puji Tuhan, senang karena kita bisa kembali bersama-sama dalam rumah Tuhan. Dan sekali lagi di rumah Tuhan di tempat ini, khususnya di GSC Bethlehem, kita beribadah dengan cara yang dinamis dan kreatif. Kita juga beribadah mengekspresikan sukacita kita seperti di rumah. Jadi it's okay kalau menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk stand up komedi kayak tadi. Yang walaupun gak terlalu lucu, tetapi kita semua ketawa. Haleluya. Thank you Jeruel. Itu merupakan stand up yang luar biasa. Dan tadi pagi Revel, ntar siang yang ketiga. Ada lagi yang lain dan yang keempat nanti ada yang lain. Nah kita ingin bersama-sama saudara mengekspresikan, mempertontonkan Yesus. Pesan-pesan firman yang disampaikan dengan cara-cara yang dinamis dan kreatif. Nggak cuma sekedar dalam bentuk khotbah yang serius. Atau bukan berarti khotbahnya nggak serius. Tetap khotbahnya serius. Tapi maksud saya adalah dengan cara-cara yang dengan segala macam hal yang kreatif. Di mana dunia bisa melihat bahwa Yesus ada di sana. Sudah bersama dengan saya? Sudah bersuka cita? Siapa yang datang hari ini ke gereja pakai ojol? Atau pakai apa? Oh, jangan sebut merek katanya. Siapa yang pakai mobil online? Pakai mobil online. Boleh angkat tangan. Saya mau encourage saudara dalam 2 bulan ke depan. Nggak jadi masalah pakai mobil online dulu. Atau pakai motor online dulu. Karena kita tahu bahwa Surya Kencana ini lagi dibongkar. Saudara setuju dengan pembongkaran ini? Oh tentu saja kita harus setuju. Karena ini mendatangkan kebaikan buat kota kita. Namun memang dengan cara-cara yang benar tentu saja kita mau itu. Dan sudah ada aturan-aturannya, sudah ada ketetapan-ketetapannya. Namun saudara kalau kita terganggu sedikit dengan hal-hal yang sepertinya nggak nyaman, yang kenapa ini jadi kayak begini sih, jadi macet dan lain sebagainya. Tenang, ngucap syukur aja. Karena biasanya di balik semua yang berdebu yang lagi dikerjain seperti ini, hasil ujungnya biasanya baik. Demikian juga dalam kehidupan kita. Nah saya ingin masuk kepada saudara, masuk pada pagi hari melalui firman Tuhan, a better place, tempat yang lebih baik. Itu adalah tema kita sepanjang bulan ini, selama bulan Oktober. Namun saya akan mulai dengan bertolak ke seberang. Itu tema minggu ini. Bertolak ke seberang. Kita mau nyebrang, kita mau sampai ke tempat yang lebih baik. Bukankah dalam kehidupan ini, kita semua mau menjadi orang yang lebih baik? Yang setuju sama saya katakan amin. Mau jadi orang yang lebih baik. Saya mau jadi suami yang lebih baik. Ibu-ibu pasti mau jadi istri yang lebih baik. Suami-suami juga sama. Saya mau jadi orang tua yang lebih baik. Saya mau menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik. Saya mau jadi seorang hamba Tuhan yang lebih baik. Saya mau jadi seorang pelayan Tuhan yang lebih baik. Saya mau jadi seorang karyawan yang lebih baik. Yang lebih baik. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang lebih baik daripada hari ini. Itu adalah janji Tuhan. Saudara yakini dan saudara pegang ini. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan never enough. Nggak cukup cuman sampai apa yang kita alamin hari ini. Nggak cukup sekedar apa yang kita terima buat hari ini. Karena selalu ada yang baru yang Tuhan mau berikan buat kita. Sudah percaya gak dengan hal itu? Kok kayaknya saudara agak sedikit kurang semangat hari ini. Boleh senggol dulu teman sebelahnya bilang begini. Ini firman buat kita semua. Ini firman buat kita semua. Ini firman buat kita semua. Oke. Nah saudaraku, ada lagu kalau saudara umurnya di atas saya. Pasti sudah tahu lagu ini. Kalau udah jadi orang Kristen maksudnya cukup lama. Di seberang. Nah itu umurnya pasti agak panjang tuh. Udah agak tinggi itu umurnya. Ya, yang bisa nyanyi ikut lagu itu. Ya, yang di bawah-bawah pasti lagu naon gitu. Pasti gak terlalu ngerti. Di seberang sana air mata hilanglah. Di seberang sono. Di mana di seberang sono? Itu bisa tentang sorga nanti. Tapi ketahuilah sebelum sampai di sorga. Ada banyak sungai, ada banyak laut yang harus kita lewati untuk menjadi lebih baik. Ada banyak perjalanan-perjalanan yang harus kita lewati untuk jadi lebih baik. Alkitab mencatat begitu banyak cerita tentang Musa
harus menyeberangi laut mati bersama dengan bangsa Israel untuk mencapai tempat yang lebih baik. Yosua harus menyeberangi sungai Yordan untuk mencapai tempat yang lebih baik. Abraham harus keluar dari rumahnya, dari negerinya, lompat ke negeri yang berbeda, ke negeri yang lain, keluar dari situ untuk mendapat hidup yang lebih baik. Jadi Tuhan sedang menyediakan, termasuk Yesus bahkan. Yesus satu saat ngajak murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang danau, karena ada sesuatu yang baik di sana. Ada mujizat yang akan terjadi di sana. Yesus mengajak untuk menyeberang danau, atau menyeberang sungai, atau menyeberang lautan, atau apapun itu namanya. Yang pasti di seberang sana ada sebuah tempat yang Tuhan sudah siapkan yang lebih baik daripada hari ini. Dan kita merindukan tempat yang seperti itu. Ada konsep papa saya dari Sumatera. Jadi dia sempat katakan waktu kami masih remaja, masih kecil-kecil. Dia sempat katakan kalau papa nggak ke Bogor, kalau papa nggak ke Jakarta maksudnya. Terus sampai ketemu mama dan akhirnya tinggal di Bogor. Hidup kita nggak akan seperti ini. Hidup papa mungkin nggak akan seperti ini. Karena di Sumatera dulu hidupnya susah. Saudara. Sulit banget. Ada konsep dari orang seberang. Siapa di sini orang seberang? Kalau istilah orang seberang pasti kita tahu bahwa orang dari luar pulau. Biasanya begitu ya saudara. Yang dari seberang katanya. Kalau papa harus nyebrang, papa harus merantau. Ada konsep merantau untuk mencari peruntungan, tempat yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Sebetulnya itu adalah konsepnya Tuhan. Tuhan mau kita berpindah kepada tempat yang lebih baik. Tuhan mau kita hidup menjadi lebih baik daripada hari ini. Katakan amin kalau saudara percaya. Makanya ada konsep merantau saudara, dan lain sebagainya. Nah, pada siang hari ini Jeruel tadi sudah sampaikan firman Tuhan. Dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ini adalah firman yang akan kita pakai sepanjang bulan Oktober ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Sudah ada di atas. Karena kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan, sudah lihat, kamu memberitakan, apa saudara? Perbuatannya yang besar, yang telah memanggil, apa saudara, tolong bantu saya, yang telah memanggil kamu keluar dari tempatmu sekarang. Dari mana? Kegelapan, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini kan bicara tentang berpindah tempat saudara. Keluar dari kegelapan ke tempat yang ada sekarang yang gak terlalu bagus tentu aja. Kalau kegelapan itu yang udah paling ekstrim, terang yang udah paling ekstrim. Tapi kita berpindah tempat dari kegelapan terus kepada terang yang ajaib. Dari satu kebaikan, dari satu keburukan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, dan menjadi lebih baik lagi. Terus menerus harus keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini adalah panggilannya Tuhan. Jadi ini bukannya cuma kehendak kita. Bukan cuma sekedar saya mau jadi lebih baik. Tuhan mau kita lebih baik. Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kalau saya panggil seorang, keluar, Miming, keluar dari situ. Saya panggil Miming. Miming namanya siapa teh? Yosua. Makanya Miming gak nyaut. Yosua, keluar dari situ. Keluar dari situ. Kalau dia gak mau keluar, dia akan diam di tempat yang sama. Keluar dari situ, saya panggil kamu. Keluar dari situ. Dia masuk lagi ke situ. Oke, gak apa-apa. Just, memang gak di briefing. Tapi kalau keluar dari tempatnya saudara, dan dia harus berjalan kepada terang yang ajaib karena Tuhan memanggil supaya kita sampai kepada dirinya. Oke, Tuhan mau supaya kita sampai kepada dirinya. Terang yang ajaib dari tempat yang kegelapan, dari jurang yang sangat dalam, dia panggil kita keluar. Cuma berjalan dari tempat yang dalam, dari kegelapan itu sampai kepada terangnya ini, itu membutuhkan pertolongan. Nggak gampang untuk berubah saudara. Yang bersama dengan saya mengakui bahwa nggak gampang berubah, angkat tangan saudara. Jujur semuanya, nggak gampang berubah. Berubah dari cara mentalitas yang konyol, yang jelek banget, yang negatif untuk jadi positif, itu nggak mudah. Itulah makanya
Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tapi dalam perjalanan dari kegelapan menuju terang yang ajaib, dibutuhkan perbuatan-perbuatannya yang besar. Tanpa perbuatan Tuhan menyertai kehidupan kita dari gelap kepada terang, hampir mustahil kita bisa sampai di tempat. Makanya dibutuhkan perbuatan-perbuatannya yang besar. Karena dia udah panggil kita. Saudaraku, taruh ini dalam hati saudara. Yakin dan imanilah, ini firman Tuhan. Dia mau kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dia mau kita menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Dia mau kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini, besok. Dia mau terus ke depan. Perjalanan kita semakin hari semakin lebih baik. Walaupun bukan berarti tanpa masalah. Karena justru masalahlah yang akan menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari dia. Karena kalau nggak ada masalah, perbuatan besarnya nggak nyata. Dan sulit buat kita untuk berjalan sampai kepada terang yang ajaib. Oleh sebab itu, jangan pernah hindari masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Karena kemungkinan besar masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sementara kita berjalan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang akan menuntun kita sampai ke tempat kita. Prosesnya bagaimana sekarang saudara? Proses waktu kita berjalan itu penting. Jangan sampai kita berjalan tanpa yang satu ini. Mari buka bersama dengan saya Keluaran pasal 14 ayat yang pertama. Keluaran pasal 14 ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Poin pertama yang paling penting pada saat kita menanggapi panggilan Tuhan untuk keluar menjadi orang lebih baik. Konsep yang pertama atau prinsip yang pertama adalah jangan pernah tidak mendengar firman Tuhan. Makanya kenapa diawali dengan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan ilham, Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan memberikan guidance, Tuhan memberikan arahan kepada kita untuk mulai menjalaninya. Setiap langkah kita seharusnya dipimpin oleh firman Tuhan, bukan emosi kita. Seharusnya dipimpin oleh kebenaran Tuhan, bukan keinginan hati kita. Karena kalau keinginan hati kita seringkali kita gagal di tengah jalan. Kita stop di tengah jalan, kita nyerah di tengah jalan. Tapi kalau itu adalah janji Tuhan dan kita percaya akan firman dan janji Tuhan, dia pasti akan menyertai kita. Maka di tengah jalan waktu ada masalah, kita akan terus berjalan. Kita nggak akan pernah mau menyerah karena kita pegang janji Tuhan. Oleh sebab itu, jangan tidak mendengar firman Tuhan. Dengarlah, listen to the word of God. Dengarkan firman Tuhan setiap saat, setiap hari. Itu yang akan menolong kita menjadi tenang. Nah saudaraku, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Ada banyak orang bertanya, Pastor gimana caranya dengar suara Tuhan? Saya gak pernah dengar suara Tuhan. Sama, saya juga gak pernah dengar audible seperti saudara dengar suara saya sekarang. Gak pernah. Mungkin ada beberapa orang yang setiap hari dengar suara Tuhan. Puji Tuhan, itu bagus banget. Tapi kalau kita gak pernah mendengar suara Tuhan secara audible, Tuhan tetap berbicara kepada kita bisa melalui orang lain. Bisa melalui khotbah seperti ini. Bisa melalui pada saat kita WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Bisa waktu pada saat kita berdoa dengan dia. Namun intinya adalah begini, untuk bisa mendengar perlu tenang. Ada banyak kita nih gak tenang, pikiran kita gak tenang, emosi kita gak tenang, kemarahan hati kita gak tenang. Sehingga kita gak bisa tenang mendengar suara Tuhan. Bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena waktu kita berdoa kita bisa mendengar suara Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan dengan sangat jelas katakan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Boleh tolong dibukain 1 Petrus 4. Oke. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Disiplinlah dirimu untuk bisa dengar suara Tuhan. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Selama kita gak bisa disiplin diri kita. Selama kita gak bisa tenang. Kita maunya pakai pikiran sendiri, kita kepo sendiri, kita nggak mau dengar suara Tuhan, kita nggak mau berdiam diri, maka kita sulit untuk bisa mendengar suara Tuhan. Langkah pertama untuk bisa keluar dari kegelapan kepada terang yang lebih, kepada terang yang ajaib. Langkah pertama supaya kita bisa
keluar dari kehidupan lama kita, masuk kepada kehidupan yang baru, yang lebih baik, atau berpindah ke tempat yang lebih baik, kita butuh firman Tuhan. Kita butuh suara Tuhan. Dan untuk mendengarkan suara Tuhan, kita butuh berdiam diri, saudara. Makanya milikilah waktu untuk meditasi. Kedengarannya sangat primitif. Meditasi, berdiam diri. Meditasi itu meditate. Memeditasikan, merenungkan, pondering, merenungkan, berdiam diri, tenang, konsentrasi, fokus sama Tuhan. Itu saat-saat di mana Tuhan akan bicara buat kita. Setiap pagi saudara siapkan waktu gak buat Tuhan? Untuk dengar suara Tuhan yang jelas. Nah, saya gak mau terlalu lama di sini karena kita udah sering dengar ini saudara. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, langkah pertamanya kudu dengar suara Tuhan. Kemana Tuhan mau pimpin saya? Kalau saudara lagi cari jodoh, saya lagi ngeliatin nih, siapa yang lagi cari jodoh nih. Kalau saudara lagi cari jodoh, jangan keburu-buru, mumpung ada. Siapa aja sikat karena udah lama gak dapet nih. Siapa aja sikat, no, tenang dulu. Dengar suara Tuhan. Karena itu penting banget buat kita. Kalau saudara lagi mau memutuskan untuk pekerjaan saudara, memutuskan untuk cari kuliah di mana, memutuskan mau cari rumah di mana, dan lain sebagainya, tenang dulu. Jangan terburu-buru, dengar dulu suara Tuhan. Kita pasti mendapatkan hal yang lebih baik kalau kita dengar suara Tuhan. Nah, namun saudara, ketika kita mau masuk kepada kehidupan yang jauh lebih baik, keluar dari kegelapan, kita mendengar firman Tuhan, kita dengar panggilan Tuhan, kita dengar apa yang Tuhan mau. Ayat yang ketiga, saudara. Keluaran pasal 14 ayat yang ketiga. Selalu ini ada, saudara. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Banyak orang nyesel ketika memutuskan untuk menjadi lebih baik. Tahu begitu nggak usah keluar aja. Kenapa? Padang gurun, bahkan laut di depan mereka. Itu menghadang mereka. Seolah-olah mereka sedang terkurung dengan masalah. Dan mereka tersesat di padang gurun dan mereka nggak tahu mau kemana. Saudara pernah ngalamin hal seperti ini? Waktu saudara mau melakukan sesuatu yang baik, ternyata tantangannya luar biasa. Tantangannya besar luar biasa. Ketika saudara ingin melakukan hal-hal yang pokoknya saya mau menjadi seorang suami yang lebih baik. Tiba-tiba tantangannya datang. Dan akhirnya saudara bilang, aduh tahu gitu nyesel, gue kenapa jadi seperti ini ya. Istri-istri mau jadi istri yang lebih baik. Suaminya bukan tambah benar, suami makin rusak. Dan tahu begitu gue kepala rusak aja. Ada banyak orang yang dalam keadaan seperti ini akan bertemu dengan masalah yang menyesatkan dan keadaan yang mengurung mereka. Apa yang menjadi masalah saudara pada pagi hari ini? Apa yang mengurung saudara pada pagi hari ini untuk berjalan menuju tempat yang lebih baik? Apa yang mengurung kita? Kalau orang Israel, mereka udah puji Tuhan keluar dari tanah Mesir. Sudah lihat ya, perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan itu terjadi waktu mereka masih di Mesir. Orang Israel gak berbuat apapun, Tuhan yang membebaskan mereka. Perbuatan yang ajaib. Nah waktu mereka keluar, mereka kan percaya akan janji Tuhan, kamu akan menuju negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Begitu mereka keluar, baru aja keluar. Belum lama, baru beberapa hari mereka berjalan. Terus tiba-tiba Firaun berubah pikiran. Dan Tuhan juga berubah. Dengan firman-Nya, balik lagi menuju ke laut. Di tepi laut, bikin kemah di situ. Kan ini seolah-olah kan konyol saudara. Udah keluar bebas harusnya melarikan diri sejauh-jauhnya dari Mesir. Ini enggak, balik lagi sedikit ke arah Mesir tapi yang ke arah lautnya. Dan mereka harus membuat kemah di situ dan nenda di situ. Dan ketika mereka sedang nenda di situ, kedengeranlah suara pasukan orang Mesir. Dengan semua tentaranya Firaun datang gedebuk. Mereka bingung suara apa ini? Laut nggak ada angin, nggak ada apa. Laut juga nggak ada tsunami, nggak ada apa. Tenang semuanya laut. Tapi ini begitu dilihat, wah itu semua pasukan. Dan disitulah, perhatikan sudah. Firaun bilang, mereka sudah tersesat, mereka sudah terkurung. Mati mereka. Berapa banyak di antara saudara yang sedang mengalami keadaan seperti saudara sedang mati hari ini. Padahal saudara percaya betul bahwa saudara sedang menuju ke tempat yang lebih baik. Padahal saudara percaya betul saudara sedang membangun kehidupan saudara yang lebih baik. Tapi saudara kok sepertinya ada di tempat yang
kepepet banget nih Tuhan. Sepertinya jadi susah nih. Usaha kenapa jadi kering begini ya? Dagangan kenapa jadi sepi kayak begini ya? Kerjaan kenapa jadi banyak tekanan kayak begini ya? Tuhan, saya kan gak minta ini. Tuhan yang sediain saya ini. Tuhan kan katanya janji memberikan rezeki yang cukup pada hari ini. Tapi kenapa sekarang kayaknya kering? Kenapa Tuhan? Manusia bisa melihat ada masalah yang menyesakan dan ada keadaan yang mengurung saudara-saudara. Tetapi disinilah tantangannya, saudara. Tantangannya ada di sini. Bagaimana respon orang Israel? Itu akan sangat menentukan bagaimana langkah selanjutnya. Saudara cukup tenang pada pagi hari ini. Sudah bersama dengan saya? Saya mengerti. Ada banyak kesulitan yang saudara alamin. Bukan berarti saya juga nggak punya kesulitan. Kami juga punya kesulitan. Semua kita selama hidup punya kesulitan. Saya ngerti banget. Saya lagi berpikir, kalau sampai ini jalan terus dibongkar kayak gini berbulan-bulan, jemaat kayaknya bakalan males datang ke gereja karena nggak bisa parkir. Kalau jalan ini terus dilebarin, kalau jalan ini terus dikecilin, jalan raya maksud dikecilin. Ini gimana caranya kita parkir? Bagian parkir udah mulai berpikir sekarang. Di belakang katanya nggak bisa lagi parkir. Saudara mau parkir di mana? Sudah dengar saya? Walaupun ada masalah dan kita nggak bikin masalah itu, dengar saya. Tuhan akan bela kita. Tuhan akan tolong kita. Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita karena begini, saudara. Kemungkinan besar tergantung respon kita. Tuhan lagi nyediain jalan keluar sebenarnya dari masalah itu. Tahan dulu, jangan keburu-buru. Kita belum selesai. Tapi tergantung respon kita. Kalau respon kita nyerah, kalau respon kita putus asa, kalau respon kita bahkan meragukan janji Tuhan, meragukan firman Tuhan, bahkan kita akan bilang gini, enakan yang dulu. Balik lagi dong, bahkan nyalahin keadaan, nyalahin orang apalagi, itu yang paling bahaya. Yang paling repot nyalahin Tuhan. Siapa yang bawa kami ke sini? Depan laut, bangsa Mesir, kiri kanan, padang gurun. Mau kemana kita? Mati kita. Keperangkap kita di sini. Kalau responnya negatif, nyalahin orang dan lain sebagainya, kita nggak bisa kemana-mana, saudara. Dan kita akan nyerah dan kita akan bilang, udah mati aja di sini. Yang paling gampang memang nyerah. Ikutan lagi sama pasukan Mesir, ke Mesir. Balik lagi kayak kehidupan yang dulu. Mau apa enggak? Cuma itu pertanyaannya, saudara. Karena enggak ada jalan keluar. Dan respon Israel sangat menarik ayat yang ke-10. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10. Ketika Firaun sudah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan ini responnya. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Betul enggak berseru-seru kepada Tuhan? Betul, seharusnya betul. Harusnya berseru kepada Tuhan. Mau sama siapa lagi? Tapi uniknya adalah cara mereka berseru ini yang salah. Ayat yang ke-11. Sudah masih bersama dengan saya? Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat, hai Musa, terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir dulu? Leave me alone, jangan ganggu kami, jangan ganggu saya. Biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab, sudah lihat nih, lebih baik bagi kami jadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara lihat, kehidupan lama lebih baik daripada mati dalam masalah sekarang. Itu responnya. Respon orang yang sedang terperangkap, respon memang wajar ya saudara ya. Orang-orang yang sedang terperangkap seperti ini dan gak ada jalan keluar, mesti kemana lagi? Mereka berseru kepada Tuhan tapi ngomel. Berseru kepada Tuhan tapi protes. Berseru kepada Tuhan tapi marah. Berseru kepada Tuhan kecewa. Berseru kepada Tuhan, nyalahin orang lain. Dan akhirnya
mereka nggak mengalahkan ketakutan mereka dan mereka juga nggak mengubah karakter mereka untuk lebih percaya kepada Tuhan. Mereka lebih ngandelin faktanya seperti ini, kita nggak bisa apa-apa, mati kita, udah selesai. Padahal Tuhan nggak menghendaki respon seperti itu, saudara. Tuhan menghendaki respon yang lain. Tuhan menghendaki sebuah respon yang berbeda. Ayat yang ke-15, saya lompat ke ayat yang ke-15. Mari saudara ikutin saya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Kok cara kamu berseru tuh kayak begitu sih? Kok kamu tuh gak percaya ya? Udah ada perbuatan-perbuatan besar 10 tulah lalu kamu gak percaya. Yang suruh kamu bertenda di tepi laut siapa? Tuhan. Nah kalau Tuhan yang suruh, izinkan Tuhan yang bertanggung jawab. Karena dia pasti punya cara yang kita manusia gak bisa lihat. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Masalahnya kita belum lihat sekarang apa yang akan terjadi dengan usaha kita. Apa yang akan terjadi dengan kuliah kita. Apa yang terjadi dengan keluarga kita. Kita mungkin gak tahu kita sedang terperangkap. Seolah-olah kita sedang terperangkap. Tapi kalau Tuhan ada di sana, harusnya respon kita jangan respon yang menolak. Harusnya respon kita jangan respon yang marah sama Tuhan. Mempersalahkan orang lain. Atau kecewa kepada Tuhan. Atau nyalahin Musa. Atau nyalahin siapapun di sekeliling kita. No. Berdiam diri. Dengar apa yang Tuhan mau katakan. Karena yang Allah inginkan adalah. Ayat yang ke-15 tadi. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel. Supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat yang kering. Jangan nunggu mati. Bergerak. Kerja. Lakukan sesuatu. Tapi dengan tangan yang terangkat. Apa maksudnya tangan yang terangkat, saudara? Ayat yang ke-8 kita baca. Kita lompat sebentar ke depan, ayat yang ke-8. Keluaran 14 ayat yang ke-8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Apa hubungannya? Musa berdiri di atas gunung mengangkat tangan. Dan sementara orang Israel dan Yosua berperang melawan orang Amalek di bawah. Waktu Musa angkat tangan orang Israel menang. Waktu Musa mulai capek dan turun tangannya orang Israel kalah. Apa hubungannya saudara? Cuma satu. Ada hal-hal spiritual yang kita nggak ngerti waktu kita berserah kepada Tuhan. Ada hal-hal spiritual yang kita nggak bisa bayangkan sebelumnya. Waktu kita mengandalkan dan mengangkat tangan tanda nyerah Tuhan. Nyerah sama Tuhan. Silahkan jadi apa yang engkau mau, aku ikut. Ada kuasa di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa mengubahkan masalah kita justru jadi kemenangan kita. Tapi yang jadi masalahnya adalah apakah tangan kita mau terus terangkat? Dan waktu tangan kita berserah kepada Tuhan, jangan cuma sekedar diam. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Orang Israel dikatakan, berangkat. Sudah bisa bayangin ya. Waktu Musa udah angkat tangan, dia pukul laut. Terus laut terbelah. Kira-kira nih kalau saudara ada di situ bersama dengan saya lagi pikirin. Kalau saya ada di situ, lautnya kebelah. Kira-kira mau gak kita jalan di situ? Halo? Saya lagi mikir nih, jalan jangan ya. Kalau jalan matinya di laut nih. Kalau lagi jalan tiba-tiba airnya turun gimana? Kebayang gak saudara? Resiko kan? Apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan kelihatannya akan sepertinya berisiko. Tapi dengar saya, ingat ini. Kalau Tuhan yang perintahkan berjalan dengan iman, jalan dengan iman karena keselamatan ada di sana. Dan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu seperti apa Tuhan mengerjakan secara supernatural, secara natural. Mereka ngelihat laut di depan.
tentara Mesir di belakang. Secara natural nggak ada jalan keluar buat mereka. Tapi secara supernatural Tuhan membukakan laut itu. Dan apa yang nggak pernah dibayangkan oleh orang sebelumnya, justru itu yang menjadi jalan keluarnya. Saudara, dengar ini luar biasa, ini luar biasa. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita ada dalam masalah yang berat, ini semuanya adalah cobaan dari Tuhan. Orang Israel selalu berpikirnya begitu, ini Tuhan nih. Kenapa dia suruh kita pergi ke sini? Kenapa dia suruh kita keluar di sini untuk kita mati di sini? Nyalahinnya Tuhan, memang nyalahinnya Musa sih. Tapi sebetulnya tujuannya Tuhan. Karena kenapa Tuhan kirim-kirim Musa ini orang aneh? Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mencobai kita. Tuhan gak pernah mencobai. Catat ya saudara, Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai. Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan katakan, Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau saudara dengar, oh saya lagi dicobai oleh Tuhan. No. Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan mengizinkan ujian datang sama kita. Setan mencobai kita. Perhatikan bedanya saudara, sedikit aja, ini keluar sedikit. Kalau setan mencobai kita, dia mau supaya kita jatuh. Tapi kalau Tuhan menguji kita, mengizinkan ujian datang sama kita, itu artinya dia mau kita naik kelas. Bedakan ya saudara ya. Setan mau kita jatuh, Tuhan mau kita naik kelas. Setan mau kita semakin terpuruk, Tuhan mau kita masuk ke tempat yang lebih baik. Melalui ujiannya. Tetapi sekali lagi, buat orang Israel seharusnya berpikir bahwa Laut Merah ini adalah ujiannya. Ujian untuk menembus kehendak Tuhan. Ujian untuk masuk kepada kehendak Tuhan. Makanya mereka berpikir bahwa kita mati nih. Karena Tuhan yang bawa kita ke sini. Nggak ada jalan keluar nih. Kalau Tuhan nggak nolong kita di sini. Tapi sebetulnya Tuhan sedang menolong. Saudara perhatikan nih. Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang manusia lihat sebagai laut mati. Itu kematian. Justru itulah yang Tuhan jadikan sebagai laut kemenangan. Di mana Tuhan pakai laut itu untuk mengalahkan orang Mesir. Tanpa orang Israel harus berperang. Apa yang menjadi masalah buat kita hari ini? Kemungkinan besar. Apa yang menjadi masalah buat kita hari ini? Kemungkinan besar. Itu jadi jalan keluar dari Tuhan untuk membuat kita jadi lebih baik. Satu saat saya cerita sedikit. Saya belum minta izin buat hari ini, tapi saya minta izin untuk beberapa waktu yang lalu saya pernah saksikan ini. Udah lama banget. Satu saat ada salah seorang hamba Tuhan di tempat ini, seorang pemimpin di tempat ini. Mereka usahanya ekspor impor. Jadi waktu tahun 98, itu kejadian udah cukup lama. Tapi saya ingat kejadian ini, saya mau saksikan lagi buat saudara. Tahun 98, mereka perusahaannya beli bahan itu impor dari luar negeri pakai dolar. Yang waktu itu masih harganya sekitar 2.200-an. Tapi pada saat itu dolar agak sedikit naik jadi sampai 2.800 kalau saya nggak salah. Lalu mereka beli. Mereka udah kelanjur beli maksudnya. Karena udah kelanjur beli, mereka jadi stoknya banyak banget dan resesi terjadi. Semua perusahaan yang ambil dari mereka nggak mau ngambil. Ruginya luar biasa itu saudara. Merupakan masalah pada saat itu buat mereka. Karena mereka udah keburu beli banyak, import banyak. Ini barang mau dikemanain? Mati, busuk semua nih. Duit kita habis semua. Tapi tanpa, ini ya saudara, tanpa dimengerti bagaimana caranya nggak tahu. Buat mereka ini adalah kerugian yang besar. Kematian buat perusahaan mereka. Tetapi Tuhan bisa ubahkan dalam satu malam aja. Waktu mereka nggak ada yang beli. Nggak ada orang satu pun yang beli, nggak ada. Tapi satu datang perusahaan yang lagi nyari barang yang mereka punya. Dolar pada saat itu naiknya udah ke 15.000. Mereka beli barangnya 2.800. Tapi dolar udah naik sampai ke 15.000. Ada selisihnya begitu banyak. Dan mereka punya barang yang lagi dicari sama perusahaan yang cukup besar. Berapapun harganya kami bayar katanya. Dan akhirnya mereka keluarin semua barang-barang di gudang mereka. Silakan ambil dengan harga berapa? Terserah. Ditawar sama mereka 15.000. Itu kenaikan bertonton
barang itu dan akhirnya itu menjadi keuntungan mereka yang membuat mereka ada di tempat yang lebih baik. Amin saudara. Mungkin seolah-olah buat kita sekarang ini masalah luar biasa. Seolah-olah buat kita sekarang ini masalah, nggak ada jalan keluarnya Tuhan. Usaha kami pasti rugi nih, usaha kami pasti bangkrut nih. Oh semua jadi sepi nih, oh sekolah ini jadi begini, jadi begitu. Suami jadi begini, jadi begitu. Keluarga kita jadi begini, jadi begitu. Sepertinya ini adalah lautan mati buat kita. Tapi Tuhan bisa pakai laut mati untuk justru menjadi laut kemenangan buat kita dan kematian buat musuh kita. Itu yang Tuhan sedang lakukan. Don't give up. Jangan menyerah, jangan tidak percaya, keep on believing, moving forward, maju terus ke depan, don't delay, jangan tahan-tahan, jangan tunggu-tunggu, mulai bergerak kalau Tuhan perintahkan, bergerak, maju dengan iman, percaya saja Tuhan menyertai, maka laut mati itu gak akan jadi laut kematian buat kita, akan menjadi laut kemenangan buat kita. Saya akan tutup dengan pesan ini saudara, jangan pernah menolak perjalanan menyeberangi laut merah, hanya karena kita belum pernah menyeberanginya atau takut melakukannya. Sekali lagi, jangan pernah menolak perjalanan menyeberangi Laut Merah hanya karena kita belum pernah melakukannya atau takut untuk melewatinya. Karena dalam perjalanan ini pasti ada banyak kesulitan. Pasti ada banyak kesusahan. Pasti ada masalah. Namun kalau Tuhan ada di dalamnya, justru di sana ada jalan keluar, ada hikmat yang baru, ada standar iman yang lebih tinggi. Dan kalau kita berhasil melewatinya saudara bersama dengan Tuhan, Laut Merah tidak akan menjadi perjalanan yang menakutkan dan mematikan, melainkan Laut Merah akan menjadi perjalanan yang penuh dengan kesaksian yang mengagumkan. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara saat ini sedang menghadapi tekanan-tekanan, keadaan yang nggak enak, sepertinya bakalan jadi rugi, sepertinya bakalan jadi bangkrut, seperti usaha jadi bakalan sepi, apapun itu keadaannya, Tuhan bisa ubahkan keadaan tersebut justru menjadi jalan keluar buat saudara dan saya. Saya harus jujur sama saudara, di gereja ini bukan yang nggak ada masalah. Cuman saya nggak mungkin ceritain sama saudara masalahnya apa. Kelihatannya kita semuanya baik-baik saja. Tapi kalau saudara ada di dapurnya banyak hal-hal yang perlu diberesin. Dan ada begitu banyak masalah. Kadang-kadang saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, bukannya curhat, tapi sebagai hamba Tuhan, ngeri saudara. Takut-takut juga. Aduh Tuhan ini harus gimana? Aduh Tuhan saya ngelihat masalah ini di depan mata. Banyak orang melihat ini jadi masalah yang gak mungkin ada jalan keluarnya. Masalah kita mungkin berbeda, tapi kita punya masalah. Namun kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dengan tangan yang terus terangkat kepada Tuhan, penyertaan Tuhan ada di sana. Berjalan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, itu adalah panggilan Tuhan buat kita. Dia mau kita menjadi orang-orang yang hidup di tempat yang lebih baik. Namun dalam perjalanan itu ada prosesnya. Dan di dalam proses itu ada masalah yang begitu banyak. Masalah yang begitu menekan. Masalah yang begitu menyesatkan kita mungkin. Atau mungkin membuat kita terkurung. Tapi ingat, ada perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Yang akan menyertai perjalanan kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sudah bersama dengan saya? Apapun yang menjadi masalah saudara. Bukan berarti saya gak ngerti. Mungkin saya gak bisa ngerti, tapi Tuhan ngerti. Tapi saya yang satu hal yang saya ngerti, saudara. Kalau Tuhan udah panggil kita, Dia pasti akan menyertai kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita kemarin, Dia pasti akan menolong kita besok. Kalau Tuhan sudah membukakan jalan buat kita kemarin, Dia pasti juga membukakan jalan buat kita besok. Tundukkan kepala saudara sebentar. Mari kita bertolak ke seberang, karena ada tempat yang lebih baik di seberang sana. Dan Tuhan mau kita sampai di sana. Datang kepada Tuhan, tundukkan kepala saudara sebentar saja. Dan kita akan membuat sebuah komitmen bersama-sama. Renungkan firman ini saudara. Kalau ada saudara di antara saudara yang berada di dalam proses ini. Kok sepertinya gak ada yang membela saya. Sepertinya gak ada yang nolongin saya. Sepertinya
Jalan tertutup sudah. Sepertinya. Tapi sesungguhnya Tuhan ada di sana. Sesungguhnya Tuhan ada di sana. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janji Tuhan buat kita. Ada hikmat baru yang Tuhan sedang siapkan ketika kita ada dalam masalah. Jangan lari dari masalah. Karena dengan masuk kepada masalah itu dan menghadapinya, ada hikmat yang akan Tuhan sediakan buat kita. Dan itu akan menjadi bagian kita. Kita akan jadi orang yang lebih pintar untuk menghadapinya. Firman Allah katakan, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Walaupun ada hambatan, walaupun ada sandungan-sandungan, tapi Tuhan akan mengajarkan hikmat kepada kita. Itu adalah janjinya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Itu yang Tuhan mau. Bahwa di dalam jalan kita akan semakin bercahaya, semakin terang. Dia akan sediakan buat kita. Pada saat-saat lemah, ini juga menjadi doa saya. Pada saat-saat lemah, jangan izinkan rasa takut menguasai kita. Walaupun kita takut, tapi jangan izinkan dia menguasai kita. Izinkan firman Tuhan menguasai kita. Takut adalah wajar. Saya pun takut menghadapi masalah ini, saudara. Tapi saya percaya firman Tuhan lebih besar daripada rasa takut kita. Firman Tuhan lebih besar daripada rasa takut kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada saat saudara menghadapi masalah, jangan sampai semangat saudara patah. Tapi mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dan jadilah gembira. Karena itu adalah kekuatan buat kita. Sumber kekuatan dan kemenangan buat kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jangan sampai patah semangat ketika engkau ada dalam masalah. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita yang akan memberikan kekuatan. Datang kepada Dia, berserah kepada Dia. Dan mari angkat tangan di hadapan Tuhan bersama-sama saudara pada siang hari ini. Mari angkat tangan di hadapan, bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan izinkan firman Tuhan bicara buat saudara dan saya. Izinkan firman Tuhan menang atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut.